Harta melimpah, tapi kok nolak fasilitas negara? Ini alasan Deddy Mulyadi bilang, saya bukan fakir miskin di depan para pengusaha Apindo. Bayangkan, ada pejabat negara yang terang-terangan menolak mobil dinas, menolak anggaran perjalanan, bahkan ogah bajunya dibelikan pakai uang rakyat. Di depan ratusan pengusaha Apindo, Kang Deddy Mulyadi dengan tegas bilang, saya bukan fakir miskin yang bajunya harus dibeli negara. Kok bisa ya ada pemimpin yang seberani ini? Yuk kita bedah maknanya. Saya, kata orang, cari citra, salah. Saya setiap hari itu tidak mencari citra. Saya menyelesaikan masalah, walaupun saya dicitrakan buruk. Gak ada masalah bagi saya. Karena pemimpin bukan cari citra, pemimpin bekerja. Dicaci maki, dibenci, tapi saya bisa memberikan solusi untuk kepentingan jangka panjang. Dibanding saya hanya mencari citra-citra, tetapi melumpuhkan seluruh apa yang terjadi di Jabar. Nah ini problem. Nah kemudian berikutnya, pemerintah dituntut untuk bangun infrastruktur. Pemerintah daerah, sumber duitnya mau dari mana? Kita cuma ngandelin tinggal satu lagi loh, pajak kendaraan bermotor. Kenapa? Bagi hasil pajak kan ditunda pembayarannya. Karena ada kepentingan lebih besar di pusat. Kita menghormati gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Saya tidak protes, saya menerima itu dengan baik. Tetapi setelah itu saya mengefisienkan. Apa yang terjadi? Dicek deh. Itu Pemda Jabar, itu hampir rata-rata nggak punya perjalanan dinas, tinggal sedikit lagi. Gubernur itu nggak punya perjalanan dinas, nggak punya mobil dinas, nggak pakai pakaian dinas. Karena saya bukan fakir miskin. Yang harus bajunya dibeliin oleh negara berarti fakir miskin saya. Masa saya bajunya dibeliin negara? Saya punya mobil, masa mobil saya harus dibeliin sama negara? Ngapain? Gitu loh. Nah kan kadang-kadang karakter kita ini, kadang-kadang pejabat ini fasilitas sendiri nggak pernah mau pakai, fasilitas pemerintah dipakai terus. Ya kan? Tetapi saya itu punya jalan untuk memberikan penjelasan pada publik, kemudian menceritakan, menarasikan apa yang dilihat, didengar di Jawa Barat. Publik melihat, oh pembangunannya ada loh, jalan mulai bagus, bersih, ada tukang sapunya. Orang kaki lima yang di pinggir jalan-jalan raya itu sekarang sudah digeserkan, mulai jadi tukang sapu. Tiap pagi terus, konsinyir saya tuh ngurusin Pak Wabub, itu saya ngurusin setiap pagi. Saya kan berangkat dari Subang lewat Lembang. Lembangnya bersih banget. Saya minta ke Pak Wabub, nggak boleh lagi ada hantu jam 12 siang. Ya kan? Itu kan ada yang pakai pocong jam 12 siang. Fungsikan. Wabubnya nanti turun ke jalan, jangan di kantor terus. Pimpin, bersihkan. Kenapa? Karena Bandung Barat harapannya pariwisata. Hotel harus penuh, restoran harus penuh. Pendapatannya di situ. Untuk itu bikin orang nyaman lewat ke Bandung Barat. Bapak lihat, setiap hari sekarang bis-bis ratusan tuh baris. Kenapa? Sudah bersih, sudah tertata. Ada yang mengut sampah, ada yang ngatur lalu lintas, pohon-pohonnya diurus. Ini kan cara kita ini pengen kaya tapi nggak pernah ngurus. Pengen wisatanya naik tapi nggak diurus. Ya gimana? Kesimpulannya, kalimat saya bukan fakir miskin bukan soal kesombongan, melainkan komitmen menjaga uang rakyat demi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Semoga aksi nyata pangkas anggaran ini bisa menginspirasi birokrasi di seluruh Indonesia. Prinsip Kang Deddy Mulyadi ini jadi tamparan keras. Kalau pejabatnya tahu diri dan mandiri, anggaran negara bisa utuh buat rakyat. Menurut kalian, berani nggak pemimpin lain tiru langkah ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa follow untuk terus kawal isu-isu penting seperti ini.